Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD ya, menggunakan metode Smart Money Concept. Oke, kita ke time frame di daily. Kemarin time frame daily belum berhasil keluar dari candle inset bar ya di hari Rabu ya. Di hari Kamis kemarin itu bergerak dari low-nya di 2586.46, kemudian high-nya di 2626.44 ya. Jadi sekitar ada pergerakan ini 380 pips ya. Ya agak lumayan lah, walaupun ini bisa dikategorikan masih dalam area sideways ya, atau dalam range area terbatas di dalam inset bar di hari Rabu. Jadi belum ada break candle previous daily high maupun previous daily low nya di hari Rabu. Kemudian kita akan coba pindahkan ya untuk previous daily high di sini di harga 2621.44 ya, itu menjadi previous daily high. Kemudian untuk di sini previous daily kita akan pindahkan di bawah menjadi 2586.46 ya. Ini akan semakin menyempit, tapi tetap acuannya candle inside bar di hari Rabu ya. Manakala ini yang di break bawah, berarti dia akan melanjutkan ke area sell side liquidity di daily maupun di H4. Tapi kalau misalkan dia break atas, kemudian area yang dituju area ini menjadi area supply, kemudian untuk melanjutkan penurunan. Kalau saya lihat ini lebih dominan memang ke depan akan cenderung untuk turun ya. Untuk harga emas ini akan lebih cenderung turun, dan kemarin saya coba sudah search tentang, sebenarnya agak penasaran kenapa sih saya sampai riset gitu ya. Karena kalau kita lihat dari FOMC ya, dari yang diumumkan dari The Fed di hari Kamis dini hari kemarin kan cut rate ya, proyeksinya dari 4,75 dan actualnya sama, realisasinya di 4,5, sama dengan apa yang diforecastkan. Nah, akan tapi yang terjadi adalah indeks dolar malah mengalami penguatan, kenaikan luar biasa, dan sehingga membuat tekanan bearish terhadap XAU. Nah, ternyata dari penjelasan atau dari paparan pidato dari Jerome Powell itu memberikan indikasi atau sinyal-sinyal bahwasanya untuk tahun depan, di tahun 2025 itu hanya mengindikasikan hanya 2 kali untuk melakukan pemotongan tingkat suku bunga ya. Jadi itulah yang memberikan efek positif terhadap dolar, walaupun sudah dipotong, tetapi karena untuk tahun depan ada tidak banyak pemotongan suku bunga, artinya akan membuat strong USD ya. Sedangkan tahun ini aja dijadwalkan berapa kali ya, cuman itu terakhir itu dari tahun 2023 itu hampir setahun itu bertahan di 5,5, bahkan sebelumnya 5,75 kalau nggak salah ya. Itu sempat bertahan selama setahun, akhirnya dipotong setelah bertahap di kuartal ke 3 ya. Di tahun 2024 ini justru pemotongannya secara beruntun. Itu aja hanya realisasi 3 kali ya, 3 kali atau 4 kali, 4 kali, total 100 basis point untuk pemotongannya. Dan di tahun depan yang hanya 2 kali itu membuat sentimen positif terhadap indeks dolar. Artinya bisa jadi malah tidak terjadi gitu ya. Kalau dari berapa kali hanya turun 4, kalau misalkan hanya proyeksi 2 kali pemotongan, ya kemungkinan malah antara satu atau justru tidak ada pemotongan cut rate atau pemotongan tingkat suku bunga. Ini kaitannya dengan inflasi ya dan resesi global. Kita akan coba bedah nanti di video terpisah, mungkin di analisa weekly besok akan saya update ya. Oke, di dailynya untuk seperti itu ya. Kemudian kita akan pindah time frame ya di 4 jam. Di 4 jam ini buyer berusaha untuk melawan ya, karena di sini masih dalam area
apa namanya, area demandnya dan ada order blocknya. Cuman nanti kalau misalkan ini jebol ya, area demand berikutnya di sini di area harga 2578 sampai 2555 2555.652 itu menjadi area demand berikutnya. Tapi ini masih ditahan. Kemarin saya tandain di sini ada area breaker block dan justru di sini memberikan reaksi yang cukup dalam ya. Kebetulan semalam juga ada rilis data good untuk indeks dolar. Nah, nanti kita juga cek di Forex Factory hari ini. Tentunya juga ada rilis news high impact di jam 8.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Oke, di 4 jamnya masih dalam area ya, di dalam area ini ya, inside bar di hari Kamis ya, di jam 1 ini ada candle impulsif bearish. Harga atau candle ini berusaha melawan, bayarnya melawan, cuman tidak berhasil ngebreak atas ya. Ditahan oleh breaker block dan turun semalam itu setelah rilis data sekitar 380 pips ya. Dan tadi pagi saya bikin setup di time frame yang kecil ya, di M5 M3 ya, dan sudah taking profit 105 pips. Nanti akan kita bedah bagaimana saya menemukan setup itu. Walaupun di dalam konsolidasi atau sideways area ini kita bisa mendapatkan setup yang alhamdulillah memberikan profit ya untuk kita. Nah, di 4 jamnya coba kita cek di H1 ya. Di H1 masih ditahan di demand, masih tertahan di area demand H1. Nah, ini kemarin saya sempat singgung ya, di H1 ini sudah ada perubahan karakter ya, dari yang tadinya break of structure bullish yang hanya break atas ini kan hanya break bodinya nggak terlalu besar, dan ini di break menjadi change of character ya, low validnya. Nah, di sini di dalam penurunan ini belum ada inducement, artinya memang terus terang ini ada kemungkinan besar justru akan membuat lower low lagi. Jadi saya dapat 105 poin ngebuy itu ya cukup alhamdulillah kan, ada bullish momentum. Ini ada satu candle besar, satu candle bullish, walaupun ini kan lumayan 140 pips ya. Itu juga adanya tanda bahwa buyer itu ada mulai masuk ya. Tapi tentunya ini ada area terbatas ya di harga ini ya. Ini range areanya, kalau break atas dia lanjut ke atas, break bawah dia lanjut ke bawah. Ini masih menjadi area liquidity. Seandainya ini tidak ada lower low lagi misalkan, ya tentu saja internal structure-nya di sini ini pullback itu akan menjadi inducementnya. Ya, ini akan menjadi inducement di area H1. Area POI-nya mana? Banyak ya. Kalau misalkan dia akan melanjutkan penurunan, dia akan ambil beberapa area di sini. Ini masih menjadi supply ya. Ada drop base drop, kemudian di atas juga masih ada ini supply juga. Jadi masih misalkan mau turun, dia ada kemungkinan masih naik untuk cari order ya, begitu ya. Jadi kita coba ikutin apakah counter trend atau follow trend, itu kita bisa mapping di beberapa time frame. Oke, di H1 seperti itu. Nah, nanti sekarang akan saya jelaskan di M3 ya, bagaimana saya entry. Jadi ini untuk edukasi juga ya, nggak ada salahnya. Saya dapat itu saya gambar itu di forex.com ya. Kesepil deh, ini ada rencana mau entry. Nah, saya entry itu di sini dapat ya, ini total 105 pips. Ini bagaimana saya cara mendapatkannya ya. Jadi kita ulang lagi kita pindah ke Wanda. Di sebenarnya di sebelah kiri ini juga sudah ada konfirmasi ya, ada konfirmasi entry di sini. Ini dari sini dulu ya, dari sini dulu biar terlihat bagaimana saya dapat itu ya. Kalau di sini di M1 ya, di M1 kita coba ke M1 dulu. Dari M1 ini. Ntar tadi di mana ya? Kita kasih tanda dulu biar nggak salah.
Oke, kita turun di M1. Oke, di situ ya. Di situ sudah ada perubahan karakter. Saya hapus. Oke. Di M1 ini ada pullback ya. Jadi ini pullbacknya di sini. Dia bikin pullback, gak diambil pullback. Ini pullbacknya di sini ya. Itu menjadi inducement di M1. Artinya low di bawah ini menjadi valid ya. Dan close body ini menjadi break of structure di M1. Kemudian high valid di break. High validnya di sini pindah. Yang paling atas ya. High valid di break, ini menjadi change of character di M1. Nah, tadinya boss, high valid di break, low validnya di mana? Low validnya di sini. Ini menjadi low valid, kita kasih tanda dulu ya. Kita kasih tanda low valid. Oke, kemudian pullback gak diambil, terus pullback dia naik terus ke atas. Oke, di M1 ini sudah malah juga ada break of structure. Ini kan inducement. Oke, inducement. Kemudian ini menjadi change of character. Saya juga dapat kemarin ya. Ini bos di M1. Kemudian low validnya ini di break. Ini untuk M1 ya. M1 di break. Dah, ini yang eksternal M1. Oke, berarti di sini ada change of character. Di atas ada nggak sih? Sebentar. Kita lihat ada apa enggak. Ini high-nya. Oh, sudah ada. Justru coknya di atas, sorry. Ini ambil high, kemudian oke, di sini untuk M1 ya, tapi ya M1 udah cok. Ini yang semalam berarti ya, ada rilis data. Oke, artinya di sini sudah ada change of character di M1. Nah, saya pindah ke M3 itu untuk yang tadi pagi ya. Tadi pagi saya dapat M3. Itu di sini juga ada konfirmasi entry. Konfirmasi entry ya seperti itu tadi, ada change of character baru kita entry. Atau misalkan kita bikin boss ya, melanjutkan trennya. Di sini ini inducement terakhir ya. Inducement. Kemudian low valid, ini di break. Yang pertama masih sweep ya. Ini sweep liquidity, kemudian low-nya pindah ke sini, pindah lagi, 2 kali pindah, ini sudah sah menjadi bos ya, disahkan menjadi validasi bos. Artinya high valid di sini sudah otomatis ya. Kemudian kita lihat apakah di break untuk menjadi, nah ini di masih pertama masih sweep liquidity ya, high validnya di sweep, kemudian ini juga sweep lagi, tapi ini disahkan ya menjadi break of change of character, validasi cok. Nah, validasi cok ini sudah validasi cok pertama, sorry, ini validasi cok. Coba kita cek. Dan ini menjadi bos. Oke, di sini sudah ada inducement ya. Di sini menjadi inducementnya di sini. Inducement. Oke, sudah ada trading range, jadi high valid ke low valid.
ada order block di area 79. Ya, pas persis di 79 saya entry ya. Tadi kan terlihat tuh. Ini dapat saya bidik bos. Ini di sini kita bikin bidik bos 100. Mungkin saya ini ambilnya di ini ada order block. Order block saya entry di order blocknya. Ya benar 105 saya entry di order block. RR-nya dapat 1/2,75. Oke. Ini yang tahap pertama ya. Ini kalau kita mau coba lagi, tapi ini kalau misalkan EB correction ya kemungkinan malah jadi change of character. Tapi oke lah, kita kan ada signal buy ini. Nah, ini ada signal buy. Ini kan bos ya. Kemudian ini pullback diambil. Ini pullback diambil, silahkan kalau memang mau ini bisa saya sharekan. Tapi kalau misalkan teman-teman telat, kalau misalkan saya uploadnya mungkin kelamaan karena kita harus edit dulu ya. Teman-teman kalau mau real time ya join di VIP aja. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorship juga linknya sudah ada di deskripsi. Untuk channel gratisnya, channel Telegram gratis, silahkan klik link di deskripsi. Untuk masuk ke grup diskusi yang free, teman-teman harus chat ke adminnya ya. Di depan sudah ada nomor WA dan Telegramnya ya. Silahkan, kita akan verifikasi dulu baru kita akan approve ya. Ini menjadi inducement. Oke, kita lanjutkan ya mappingannya. Berarti sudah ada low valid dan high valid. Nah, ini ada low valid dan high valid, dan ada order block terkuat di bumi dan diikuti dengan imbalance atau fair value gap. Nah, kita bisa ambil dua opsi. Yang pertama kita bisa entry di sini ya. Area entry ini menjadi entry atau di Fibo 79 ya. Kita cek berapa risiko stop lossnya. 30 pips ya aman lah. Yang bawah lebih ini lagi ya, lebih tipis lagi. Misalkan ini ya, satu candle 29, enggak ada 20 pips lah. Untuk targetnya mana? Untuk target membuat break of structure baru. Itu ya, bisa dipakai kalau memang teman-teman mau entry silahkan. Tapi ya harus dihitung stop lossnya berapa poin lot yang akan kita gunakan, sesuaikan dengan equity masing-masing atau akun masing-masing ya. Oke. Kita ke indeks dolar, ke forecast di Forex Factory ya. Oke, di Forex Factory di sini sudah terlihat adanya forecast untuk nanti malam. Ada rilis data jam 8.30 ya. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 jam 8.30 atau jam setengah 9 malam ya waktu Indonesia Barat, atau 20.30. Ada Core PCE Price Index. Untuk month of month itu previousnya 0,3%, forecastnya 0,2%. Manakala actualnya ini lebih besar daripada forecast, maka akan membuat positif terhadap indeks dolar. Akan tapi kalau misalkan actualnya ini sama dengan forecast atau bahkan lebih kecil dari forecast, maka itu akan membuat bad untuk indeks dolar atau negatif terhadap dolar ya. Maka ini forecastnya bad news. Jadi misalkan ini terjadi atau bahkan lebih kecil daripada forecastnya actualnya, maka XAU-USD ada kemungkinan dia akan mengalami kenaikan atau penguatan dulu ya. Itu ya, di Forex Factory seperti itu. Jadi kita bisa cocokkan dengan trading plan kita tadi ya. Ada trading plan kita untuk nge-buy. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, bila mana cocok dengan trading plan kalian silahkan pakai. Kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja untuk mappingan atau update terbaru di hari ini ya, di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.